Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rahmasari dengan NIM 632341158 akan mempresentasikan artikel ilmiah populer dengan tema anti korupsi yang berjudul Korupsi dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi. Korupsi telah lama mencengkram berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Praktek korupsi merusak dasar ekonomi dan sosial negara. Korupsi telah berkembang menjadi penghalang utama pembangunan yang menghalangi kemajuan yang ada dan berkelanjutan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan justru digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan merata, korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar di Indonesia. Di sektor publik dan swasta, praktik korupsi telah menyebabkan distorsi ekonomi yang signifikan. Biaya pembangunan meningkat karena korupsi dan menurunkan kualitas layanan publik. Kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik dasar yang baik sangat dipengaruhi oleh fenomena ini. Korupsi berdampak pada pembangunan di Indonesia sangat nyata dan meluas. Dampak negatif dari praktik korupsi termasuk infrastruktur yang buruk, layanan kesehatan yang tidak memadai, dan sistem pendidikan yang terbelakang. Selain itu, korupsi mengurangi daya saing ekonomi Indonesia di pasar global, mengurangi investasi asing, dan memperburuk lingkungan bisnis. Dengan memahami efek buruk korupsi, diharapkan kesadaran kolektif dapat meningkat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dan mendorong praktik pemerintahan yang bersih dan transparan. Upaya ini sangat penting untuk memastikan pembangunan di Indonesia berjalan dengan lebih efisien dan merata, dan untuk mensejahterakan masyarakat secara signifikan. Selanjutnya, pembahasan mengenai definisi korupsi, dampak, dan strategi dalam pemberantasan korupsi. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik individu maupun korporasi, yang dapat merugikan ekonomi dan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 30 delik tindak pidana korupsi terbagi menjadi 7 kategori. Hilangnya uang negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan pekerjaan, kecurangan, konflik kepentingan dalam pembelian barang dan jasa, dan gratifikasi. Secara umum, korupsi adalah menggunakan posisi resmi untuk kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, setiap bentuk pemerintahan atau pemerintah dapat mengalami korupsi. Kualitas korupsi berbeda-beda, mulai dari yang paling sederhana yang terjadi melalui penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberikan dan menerima bantuan, hingga yang paling parah, yaitu merupakan korupsi resmi. Sebagai komponen terpenting dari kesejahteraan masyarakat, korupsi memiliki dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama ekonomi. Ada 3 komponen utama dari dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama, korupsi yang menyalahgunakan alokasi dana publik. Korupsi menyebabkan penyimpangan alokasi dana publik di mana anggaran untuk pembangunan atau pelayanan publik malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, korupsi di sektor desa meliputi penggelembungan dana, anggaran untuk urusan pribadi, proyek fiktif, dan ketidaksesuaian volume. Pengawasan keuangan negara penting untuk mencegah penyimpangan dana publik, termasuk alokasi dana desa atau ADD yang rentan terhadap korupsi. Pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBN atau APBD meliputi peningkatan sistem pengendalian. Adapun contoh kasusnya yaitu penyimpangan alokasi dana untuk sistem keuangan desa di Kabupaten Landak yang merugikan APBD sebesar 1,1 miliar rupiah. Korupsi ini merugikan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, dan pemerintahan. Pelanggaran konstitusi terkait kasus ini termasuk Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi oleh kepala desa merusak struktur pemerintahan dan menghambat tujuan kebijakan dana desa. 2. Korupsi menyebabkan penurunan investasi.
Korupsi menyebabkan penurunan investasi karena menciptakan ketidakpastian hukum, risiko bisnis tinggi, dan pungutan liar. Akibatnya, investor enggan menanamkan modal dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut Gilaghi-Bayeva dan Plekhanov 2019, korupsi menurunkan investasi langsung dalam negeri dan luar negeri atau FDI. Negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung kurang diminati oleh investor. Dampak buruknya, pertumbuhan ekonomi melambat dan kualitas sarana prasarana menurun. Contoh kasus seperti BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bagaimana korupsi dapat melemahkan kinerja ekonomi. Data KPK mengungkapkan 64% kasus korupsi melibatkan penyuapan yang mengganggu iklim investasi di Indonesia. 3. Korupsi merugikan sektor bisnis. Korupsi menciptakan persaingan tidak sehat di pasar, di mana keputusan bisnis didasarkan pada hubungan politik atau suap, bukan kualitas atau efisiensi. Ini menghambat inovasi, merusak kepercayaan konsumen, dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak kondusif. Sektor bisnis yang jujur sering menjadi korban mengakibatkan ketidaksetaraan peluang usaha. Contoh kasus yang merugikan sektor bisnis di Indonesia yaitu Surya Darmadi, pemimpin produsen minyak goreng Palma, diduga terlibat korupsi dan pencucian uang sebesar 78 triliun. Yang kedua ada kasus TPPI, melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam memberikan izin usaha pertambangan atau IUP, menyebabkan kerugian dari produksi bauksit, kerusakan lingkungan, dan hutan. Selanjutnya ada kasus Bank Senturi, melibatkan pemberian fasilitas bank tanpa persetujuan diproses oleh mantan Gubernur BI Budiono pada 30 Oktober 2008. Selanjutnya ada kasus korupsi simpan pinjam Indosuria, disebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan kerugian mencapai 106 triliun. Dari kasus-kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa korupsi merugikan pembangunan ekonomi, menghambat pertumbuhan, mengurangi investasi, dan merusak keberlanjutan sektor bisnis. Pemberantasan korupsi penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berdaya saing. Sebagian besar orang berpendapat bahwa hukuman berat bagi koruptor adalah cara terbaik. Namun, korupsi seperti penyakit yang merusak perekonomian dan masyarakat secara perlahan, sehingga tidak cukup hanya dengan hukuman berat. Upaya pemberantasan korupsi ini perlu diperhatikan karakteristik lingkungan kerja para pelakunya. Berikut beberapa strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, mengenal korupsi. Masyarakat perlu memahami jenis-jenis korupsi yang terjadi. Tanpa pemahaman ini, sulit untuk pemberantasan korupsi. Yang kedua, mengetahui hak dan kewajiban. Penting untuk mengetahui hak dan kewajiban terkait pemberantasan korupsi agar bisa mengawasi dan berperan aktif. Yang ketiga, kerjasama dan komitmen. Kerjasama antar negara diperlukan untuk memberantas korupsi lintas negara. Negara-negara harus memiliki komitmen yang sama dan meratifikasi Konvensi Anti Korupsi (PBB). Yang keempat ada sikap anti korupsi. Pencegahan korupsi dilakukan dengan memperbaiki sistem hukum dan kelembagaan, serta meningkatkan moral dan kesejahteraan. Ini termasuk memperbaiki peraturan, reformasi birokrasi, pemisahan kepemilikan negara dan pribadi, menegakkan etika profesi, menerapkan prinsip good governance, dan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, strategi yang dilakukan adalah perbaikan moral, yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi, meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan anti korupsi, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta memilih pemimpin yang bersih dan jujur. Pemberantasan korupsi sangat penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berdaya saing. Kesimpulan dari artikel korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yaitu korupsi di Indonesia merusak ekonomi dan sosial negara, menghambat pembangunan, dan menurunkan kualitas layanan publik. Ini terjadi karena alokasi dana yang seharusnya untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga mengurangi investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat. Dampaknya sangat merugikan, seperti terlihat dalam kasus-kasus besar seperti BPJS Ketenagakerjaan, Bank Senturi, dan Koperasi Indosuria. Upaya pemberantasan korupsi harus mencangkup pemahaman tentang jenis korupsi, hak dan kewajiban masyarakat, kerjasama antar negara,
dan pencegahan melalui perbaikan sistem hukum, kelembagaan, dan moral. Pemberantasan korupsi sangat penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, transparan, dan berdaya saing. Sekian presentasi mengenai artikel anti korupsi yang berjudul Korupsi dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.